Sekarang kita bahas tentang dua sifat, dua sikap. Kalau ada dalam pikiran kita, seberat apapun depresi akan hilang sirna. Orang-orang yang putus asa, yang bunuh diri, dipastikan gak punya dua sifat dan sikap dalam hatinya ini, dua ini. Kalau kamu punya dua sikap ini, dijamin selamanya anti stres, dijamin 100%, gak mungkin gak. Dijamin anti suntuk, dijamin anti galau, dijamin anti putus asa dan frustasi. Dua sikap. Tapi dua ini akan sempurna kalau ditambah tiga. Satu lagi tiga, harus ganjil. Yang pertama apa? Kalau kamu punya sifat dan sikap ini, hidupmu akan bahagia. Bahagia hidup itu kan hati kan, hatimu akan bahagia, anti stres. Kalau kau sedih, sedih manusiawi. Masa gak sedih belas, kan aneh nanti. Nanti kamu lupa sedih itu kayak apa gitu. Nanti kalau kamu gak pernah sedih, tanya apa Google, apa itu sedih? ChatGPT kamu nanti tanya itu apa itu sedih. Nanti kamu sudah merasakan nggak usah takon kan gitu. Kamu bisa menjawab sendiri. Ya, tapi sedih yang biasa-biasa aja. Jadi orang itu satu, kalau orang itu punya sikap pasrah, maka apapun masalahnya, apapun kerugiannya, apapun kebangkrutannya, apapun kekecewaannya, apapun penderitaannya akan menjadi ringan dan hilang. Pasrah itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang sudah kita lakukan tidak sesuai ekspektasi. Itu namanya pasrah. Sudah latihan lomba badminton 7 hari 7 malam gak tidur, kalah. Pasrah sama Allah. Enteng. Kalau nggak pasrah, bisa makan raket nanti. Ya kan? Stres ya. Latihan setiap hari kalah, raketnya dibanting-banting, gedungnya dilempari mercon. Ya karena dia stres itu, nggak ada rasa pasrah. Maka kamu pun demikian, belajar siang malam pagi sore, ya, peras keringat banting tulang, air mata darah dan tenaga, kan? Tapi nggak sesuai ekspektasi, pasrahkan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Setelah enteng. Maka kalau ada setiap perbuatanmu yang kamu lakukan dengan susah payah, langsung tempel sikap tawakal dan pasrah, atau pasrah itu tawakal. Pasrah itu muncul setelah perjuangan. Gak apa-apa kok pasrah. Ini mulai ujian. Gak belajar pasrah aku. Pasrah gak lulus omongan gitu. Ya kan namanya pasrah gak lulus itu namanya itu. Bang, besok kamu itu harus tasme. Kok gak ngapa no pasrah. Ayo apa karena begini. Kamu itu harus jadi bapak, bekerja, harus rajin, semangat usia muda. Jangan tidur-tidur rebahan saja. Pasrah, itu salah. Paham Rek? Perjuangan baru pasrah. Yang kedua, kamu harus punya hati sikap yang ridho. Ridho itu saudara kandungnya pasrah. Apapun ketentuan Allah, kamu menerimanya dengan lapang dada. Belajar matematika lulus, tapi nilainya itu C plus, ngepres. Wis gak apa-apa aku ridho nek Gusti Allah. Lho ngono. Nek gak ridho, dosene digembosi maneh. Sampai dosen digembosi ae. Wis api-api jawab kok nilai C plus. Gila lagi dosen ini. Ya begitu. Sama juga ketika kita kerja, ya. Jual buah-buahan sudah dikupaskan, sudah pokoknya dikasih di kulkas, ditawar murah, ya kan? Dibilang gak fresh, misalkan. Ya sekitar pasrah, gitu. Ya, jadi kesimpulannya kamu harus punya sifat ridho atas setiap kejadian yang kamu terima dari Allah. Kalau kamu sudah begitu, hidupmu akan bahagia. Setiap orang stres gak punya dua sifat ini. Artinya kalau kamu punya dua sifat ini, hatimu akan
anti stres. Ya, koncomu ganteng, jerawatmu gak sembuh-sembuh, ya ridho aja sekarang. Enteng. Coba kalau kamu gak ridho, setiap hari nyekeli jerawat, nampar kirang ngoco nang sepio, satu jerawat dipikir, ya, kali turu ngoco, kaki turu ngoco, sebelum mandi dipegang, setelah mandi dipijit terus, ngurusi siji gak mari-mari, makanya selesai ridho ya Allah. Cek siji kok, gak 20. Wah, wes jadi ridho lah dengan ketentuan Allah. Dikasih Allah apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk dirinya. Yang ketiga itu apa, Rek? Yang ketiga ini melengkap dan mengikat keduanya. Apa itu? Ikhlas. Ini mengikat. Kenapa kamu ridho? Kenapa kamu pasrah? Karena kamu setiap perbuatanmu itu hanya Allah tujuannya. Lomono. Maka setiap perbuatan yang Allah bukan tujuannya dipastikan akan merasakan kekecewaan. Pasti. Nggak pakai enggak. Sesuatu yang nggak ikhlas pasti kecewa. Pasti itu. Supaya kamu nggak kecewa, ridhomu itu nggak sia-sia, pasrahmu itu ada nilainya, labeli dengan karena Allah. Mono ngaji karena Allah, masih gak masuk oleh ganjaran. Niatnya ngaji semangat 45, bolpen, pensil, warna merah, warna biru, dicoroti kabeh kitabe, sikit lungguh langsung ngantuk ngorok-ngorok. Ya ikhlas karena Allah guys. Soalnya karena Allah tak bawa aku. Nah gitu. Wis tasmek 10 halaman, lali gak macet polling. Soalnya ini bapak ini, tasmek. Gak konfirmasi disik langsung diseneni. Gak apa-apa, ikhlas karena Allah. Soalnya ganjaran kan gitu. Paham? Nah, maka dari itu ikhlas ini supaya kita gak kecewa. Biarin kita dibilang apa ya, kalau karena Allah aman itu sudah. Saya karena Allah. Gak butuh penilaian dan pengakuan. Beres, enteng. Nah, maka perbuatanmu gak sia-sia. Ridhomu, pasrahmu itu ada yang menguatkan, yaitu ikhlas karena Allah. Maka kalau mau ngapain saja tanya hatimu, karena apa saya melakukan ini? Oh, karena Allah jalan. Kalau karena Allah, nggak usah nanti menyesal kamu nanti. Gitu ya. Oke, jadi 3 sifat ini harus dimiliki, dan kalau kalian sudah memiliki, hidupmu anti stres, anti depresi, anti galau, selalu happy. Paham, Rek? Gitu. Maka dari itu, kalau kamu lagi susah, lagi depresi, suntuk, hadirkan 3 rasa sifat sikap dalam hatimu ini. Insya Allah, pasti ini ilmu kan ya. Jadi ilmu itu ya pasti. Maka insya Allah maksudnya kehendaknya Allah, semua itu akan hilang dan sirna. Terima keadaan dengan pasrah, ridho, dan ikhlas. 3 senjata utama anti stres, anti galau, hidup selalu bahagia. Wallahu a'lam bishawab.